Selamat pagi, Amanginang, Shalom, apa kabar bagi kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan pengharapan dalam memulai segala pekerjaan kita hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa hidup kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga dikutip oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10-12 yang menekankan betapa manusia yang diciptakan Tuhan itu sejak kejatuhan dalam dosa sampai hari ini disebutkan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan tidak ada satupun orang yang benar lagi di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari melihat bahwa kalau ini menjadi sebuah statement daripada Paulus dalam kitab Perjanjian Baru, menekankan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa. Jadi kalau kita membaca dalam Mazmur 51 ayat 7 misalnya, Raja Daud berkata, jangankan setelah manusia lahir, tetapi dalam kandungan ibunya pun Daud berkata, manusia telah berdosa. Upah dosa ialah maut, adalah kematian. Dan ketika manusia melakukan dosa, dia tidak pernah berpikir apa yang akan mungkin dia terima di balik daripada kejahatannya, di balik daripada apa yang menjadi dosanya. Manusia dengan bersemangat melakukan segala dosa di zaman ini. Saya tidak akan menguraikan satu persatu apakah dosa di zaman ini, tetapi kita tahu apa itu dosa adalah ketika manusia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika manusia menyangkal Allah, ketika manusia meniadakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, di sanalah manusia akan melakukan kehidupannya semaunya sendiri. Dan itulah dosa yang telah melanda kehidupan manusia di zaman ini. Mengapa manusia jatuh pada korupsi? Mengapa manusia jatuh pada kejahatan? Mengapa manusia jatuh pada narkoba? Ketika manusia menganggap bahwa dirinya sendiri adalah pusat dari segala sesuatu, self-oriented. Artinya apa? Campur tangan Tuhan tidak lagi diperlukan manusia di zaman ini. Sebab dia berpikir bahwa dia boleh melakukan apa saja dalam kemajuan zaman, dalam kemajuan teknologi ini. Sehingga semakin lama manusia semakin terperosok jauh ke dalam dosa itu. Saudaraku, ketika manusia berdosa, apa yang bisa mengangkat dirinya lagi dari lumpur dosa itu? Kekuatan manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari ikatan dosa, dari lumpur dosa itu yang menjebak hidupnya. Maka di sanalah Kristus datang, supaya manusia yang berdosa itu diangkat kembali, dipulihkan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang berhak mewarisi kerajaan Allah. Ini adalah suatu upaya yang sangat luar biasa bagi kita, saudara-saudara, ketika Kristus mati untuk menebus kita dari kuasa dosa dan kematian. Maka di sanalah kita mempunyai nilai kehidupan kita yang baik. Kita mempunyai nilai hidup yang lebih baik. Sehingga ketika Kristus telah mengangkat kita, maka satu tanggung jawab kita adalah kita jangan lagi jatuh pada dosa yang sama, melakukan dosa yang sama, supaya hidup kita bisa dipulihkan terus-menerus di hadapan Tuhan. Saudaraku, manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, oleh karena pengasihan Allah, karena mengasihi dunia ini, dia datang untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kiranya pengampunan Kristus dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa akan terus menyemangati kita melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebab itulah tanggung jawab seorang Kristen yang telah dipulihkan oleh Kristus lewat kematiannya dan kebangkitannya. Saudaraku, jangan fokus pada dosa-dosa kita, tetapi lihat bagaimana Tuhan yang telah mengampuni kita.
Dan ketika kita menerima pengampunan itu, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab, yaitu memuliakan Kristus melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Baik dalam rumah tangga, di tempat kita bekerja, di rumah, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Mari kita tunjukkan hidup kita seperti seorang pribadi yang telah diampuni Kristus, yang telah dipulihkan oleh Kristus, dan yang telah diperdamaikan oleh Kristus kepada Allah Bapa di surga. Selamat melakukan pekerjaan kita hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan boleh menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi sukacita bagi kita, dan kita yang dalam keadaan yang sakit amanginang, Tuhan pulihkan. Mereka yang lemah diberikan kekuatan, dan mereka yang mengalami duka cita, Tuhan berikan penghiburan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, pengampunan-Mu memulihkan kami, menguatkan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami ke depan. Kami adalah manusia berdosa di hadapan-Mu, tetapi oleh karena cinta kasih Kristus kepada dunia ini, Engkau telah membawa kami kembali, memulihkan kami kembali menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam meneruskan segala pekerjaan kami. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.